Shalom, selamat hari Minggu adik-adik remaja yang ada di rumah. Ya, berjumpa kembali dalam ibadah online remaja Gereja Toraja Jemaat Masale. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik dipersiapkan untuk memasuki ruang yang maha kudus terhadap Tuhan. Mari memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Untuk itu saya mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Mari sambil bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan menyertai ibadah ini. Amin. Baik, adik-adik, dipersilakan duduk. Kita akan mengangkat pujian Firman Tuhan, mintalah. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada minta roti. Dan firman-Ni selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada yang minta roti. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita minta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih, kebaikan dan berkat Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Pun kami bersyukur boleh kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama datang bersekutu menghadap hadirat-Mu saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, melandasi ibadah kami pada saat ini, kami akan bersama-sama diperdengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun sebelum kami membuka, membaca dan merenungkan kebenaran-Mu, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu atas kami,
Sehingga kami boleh diberikan hikmat-Mu Tuhan, untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada saat ini itu terambil dari Keluaran 40 ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-38. Keluaran 40 ayat 34 sampai ayat 38, firman Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada saat tempat mereka berkemah. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kemah suci itu kalau bahasa Ibraninya itu miskan, yang artinya tempat tinggal Allah. Dalam bahasa Inggrisnya itu tabernakel, yang artinya kemah atau kemah suci ini adalah tempat beribadah pada saat bagi orang-orang Israel pada saat itu. Nah, kemah suci ini dapat dipindah-pindahkan. Dapat dipindah-pindahkan kemanapun bangsa Israel berjalan, kemah suci ini bisa dipindah-pindahkan. Kakak Devi tidak akan berbicara banyak tentang kemah suci. Kalau kemah suci sekarang ini, kalau pada zamannya kita pada saat ini, kemah suci itu adalah gereja. Tempat kita beribadah kalau zaman sekarang. Nah, kalau nanti adik-adik mau lihat petunjuk pembuatan kemah suci, itu boleh adik-adik baca dalam Keluaran 25 sampai 30. Kemudian petunjuk untuk membangunnya ada di Keluaran 31 sampai 40. Adik-adik bisa baca di rumah. Nah, hari ini Kakak Devi akan menjelaskan bahwa kemah suci dibuat pada saat itu oleh bangsa Israel dengan tujuan untuk mereka beribadah. Kemah suci itu tidak sembarang orang masuk. Kemah suci tidak sembarang orang masuk. Orang yang bisa masuk di dalamnya itu adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan kemah suci itu pun dimasuki itu kalau dulu itu sekali setahun. Sekali setahun. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi bersama-sama itu menjelaskan bahwa Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan hadir di atas setiap kemah suci. Kalau dia di siang hari dia adalah menjadi tiang awan. Kalau di malam hari dia menjadi tiang api. Jadi Tuhan hadir menyertai bangsa Israel pada saat itu. Penyertaan Tuhan itu melalui tiang awan dan tiang api. Jadi kemanapun tiang awan berjalan, bangsa Israel pun mengikuti seperti itu. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kepada kita, apakah penyertaan Tuhan berlaku melalui tiang awan pada kita saat ini? Ya, berlaku, tetapi dalam bentuk Roh Kudus. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi kita, bahkan telah memberikan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Itu satu bukti nyata kasih Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia pergi ke surga tetapi dia meninggalkan Roh Kudus dalam diri kita. Saya mau katakan seperti ini. Kemah suci yang dibangun itu dapat dipindah-pindahkan. Dan kemah suci itu tidak sembarang orang masuk. Saya mengatakan tadi bahwa hanya orang-orang yang dikhususkan, hanya orang-orang yang diurapi Tuhan yang bisa masuk. Tapi sekarang kita sudah punya gereja. Kemah suci itu sama dengan gereja. Tidak ada lagi
tidak ada lagi perantara. Kita tidak pakai perantara lagi untuk datang menemui Tuhan. Kita tidak perantara lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak seperti pada zaman Israel dulu. Ketika mereka mau meminta sama Tuhan, mereka harus menggunakan perantara. Tapi sekarang kita tidak. Karena Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus untuk menyertai kita. Nah, hari ini Kakak Devi mau bilang gini, Kakak Devi dan adik-adik semua di rumah, kita walaupun di masa-masa pandemi ini kita bilang susah mau ke gereja Kak karena kita dibatasi, tidak boleh katanya berkumpul. Tidak ada lagi. Kita sudah digampangkan, kita sudah dimudahkan dengan bisa nonton YouTube, bisa live dari YouTube, bisa beribadah dari rumah. Tidak ada lagi yang susah. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mau memacu semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan saja rindu untuk mau bersama-sama dengan kita. Tuhan saja rindu untuk bersekutu dengan kita. Kenapa kita tidak? Apa untungnya Tuhan ketika dia mau datang kepada kita? Untungnya Tuhan tidak ada. Tapi dia selalu rindu untuk datang kepada kita. Dia selalu rindu untuk menolong kita. Salah satu bukti tanda tadi yang Kakak Devi bilang, Kakak Devi tersebut, penyertaan Tuhan itu nyata melalui Roh Kudus. Roh Kudus penolong kita, penghibur kita, dan yang akan selalu memberikan kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita. Untuk menjalani masa-masa sulit yang kita alami, terkhususnya di masa-masa pandemi. Tuhan rindu kita datang menghadap Dia. Semangat untuk datang menghadap Tuhan. Berdoa tidak hanya setiap hari Minggu, tetapi di rumah pun kita bisa. Membaca Alkitab secara pribadi, berdoa, bersekutu melalui saat-saat teduh kita. Pertolongan Tuhan nyata. Tadi di lagu kita sebelum pembacaan firman itu, Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah. Itu kalau saya tidak salah di Matius ya. Di Matius, Tuhan sendiri mengatakan, ketika kita mau pertolongan Tuhan, kita datang sama Tuhan. Datang dengan bagaimana? Mari kita semangat untuk datang beribadah ke gereja, bersekutu walaupun masa pandemi saat ini. Tapi tidak ada lagi batasan karena kita sudah bisa nonton lewat televisi, lewat YouTube. Tidak ada lagi yang mempersulit kita. Sudah digampangkan, tidak pada saat seperti zaman-zaman bangsa Israel kemarin. Kalau bangsa Israel kemarin nanti 1 kali 1 tahun masuk, ketika mau minta apa-apa harus melalui perantara, tapi kita sekarang tidak lagi. Kita sendiri yang datang sama Tuhan untuk meminta pertolongan sama Tuhan. Untuk meminta berkat sama Tuhan, kita sendiri. Tidak ada lagi perantara. Tuhan rindu kita hadir bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bina persekutuan dengan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu selalu dinyatakan bagi kita. Nah, saya mau bilang begini, saya tidak akan berlama-lama berpanjang-panjang untuk menjelaskan ini karena saya yakin juga adik-adikku di rumah paham apa yang dimaksudkan bahwa Tuhan ketika Tuhan rindu, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi bangsa Israel, itu juga yang dinyatakan bagi kita. Dia menyatakan penyertaannya melalui Roh Kudus. Nah, sekarang kita yang harus membuktikan bahwa betapa besar kasih setia Tuhan itu melalui kita rajin datang ke gereja, beribadah setiap hari Minggu walaupun lewat YouTube. Kemudian ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita datang sama Tuhan, meminta sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Kakak Devi yakin kita tidak bisa menghitung berkat-berkat Tuhan karena setiap hari selalu Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang mari kita buktikan sama-sama untuk datang terus bersekutu dengan Tuhan melalui persekutuan kita dengan Dia, rajin ke gereja berdoa, membaca Alkitab, bahkan persekutuan kita secara pribadi. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus menuntun kita, yang akan terus menyertai langkah kita untuk menjalani kehidupan kita walaupun kita berada dalam masa-masa sulit sekalipun. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sungguh indah firman yang boleh dibawakan oleh Kakak Devi. Biarlah itu menjadi perenungan untuk kita individu dan kita dapat berjalan menurut kehendak Tuhan.
Adik-adik, saat ini kita akan meresponi firman yang telah dibawakan dengan menyanyikan pujian Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, saat ini kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kehadap Tuhan. Untuk itu, mari bersama-sama kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita, dengan setulus hati kita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Mari bersama-sama sambil bertepuk tangan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ya, doa persembahan dan syafaat akan dirangkaikan. Mari adik-adik, kita saat ini di dalam doa kita berdoa. Engkau Allah, kekuatan dan kota benteng kami. Engkau Allah penolong kami.
dan yang akan terus menyatakan kuasa serta berkat-Nya dalam kehidupan kami, bahkan akan terus menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diperdengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami menyadari bahwa Engkau begitu rindu untuk selalu bersama-sama dengan kami. Dan ajarkan kami pun juga Tuhan, untuk rindu dan akan selalu terus bersama dengan Engkau bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Engkau. Karena kami percaya Tuhan, bahwa pertolongan kami hanya datangnya dari Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa kalau bukan Tuhan yang menyatakan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak sanggup menjalani kehidupan kami, menjalani segala persoalan kami, tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan seluruh pengharapan kami Tuhan, segala cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa berkarya dan bekerja di dalam diri dan kehidupan kami, dan terus mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau berkati, biarlah dapat kami pergunakan untuk pekerjaan tangan-Mu melalui pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu kami, bahkan adik-adik remaja kami. Ya Allah ya Tuhan kami juga mendoakan adik-adik remaja kami ya Tuhan, dalam masa remaja mereka, dalam masa pendidikan mereka. Kami berdoa ajar mereka untuk tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, bahkan dengar-dengaran kepada orang tua, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memancarkan terang kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Pun kami juga mendoakan ajar anak-anak kami ini Tuhan untuk tetap berpengharapan dalam Tuhan, dalam meraih cita-cita mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, membawa akan anak-anak kekasih kami, bahkan orang tua kami yang berada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan, mengetuk pintu hati mereka yang lalai, yang malas datang bersekutu, berdoa kepadamu Tuhan, bahkan menjadi penghibur sejati bagi mereka yang berduka. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Sebagaimana Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Kami pun juga berdoa, nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Biarlah kuasa-Mu Tuhan memulihkan bangsa kami dari wabah COVID-19 pun dari berbagai bencana. Mendoakan para pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok, Tuhan beri hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Ya Allah ya Tuhan kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka dan pelayanan mereka Tuhan. Engkau yang akan terus memberkati, Engkau terus yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kami dalam menjalani pekerjaan dan pelayanan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa kemampuan kami terbatas. Namun ketika Tuhan yang memakai kami, Tuhan pun akan menyatakan kuasa dan berkat-Nya atas kehidupan kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami pada saat ini, boleh datang bersekutu dengan Engkau. Ajar kami untuk tetap merindukan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, dan terus mengandalkan Engkau dalam menjalani langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu sendiri mengatakan kepada kami, mintalah maka engkau akan diberi, ketuklah maka pintu dibukakan. Ini janji Tuhan bagi kami bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami tidak bisa menjalani kehidupan kami tanpa Tuhan yang selalu bersama-sama dalam penyertaan dan pertolongan-Nya. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami. Sendengkan telinga-Mu dan dengarkan setiap doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa yang sempurna bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya mengajak adik-adik remaja untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian, tenanglah kini hatiku.
Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menuntun dan menyertai langkah kita. Dan biar Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam diri kita untuk merancangkan yang terbaik bagi kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mari sambil bertepuk tangan, kita mengangkat pujian, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.